Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, terkhusus kepada saudara-saudara kita umat Hindu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kita kembali hadir di ruang podcast, Ya. tentunya dalam acara podcast Dharma Talk bersama Suluh Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga teman-teman umat Hindu Sedharma tidak bosan-bosan karena kembali lagi berjumpa dengan kami berdua. Ya, tentu dengan saya Putu Danayasa, dan tidak asing lagi di sebelah saya ada Blijul. Ya. Jadi gimana kabar, Bli? Setungkara. Nah, agak kene aja. Ya, walaupun Ya. agak meriang-meriang ya. Tapi asal kumpul masih Sehat. Oke. Jadi hari ini kita balik lagi, kita akan ngobrol-ngobrol seputar ajaran keagamaan kita. Ya, kalau di podcast sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal lah ya. Iya. Tapi tentu masih banyak hal yang perlu kita dalami, perlu kita pelajari bersama, sehingga pemirsa yang mungkin tidak sempat membaca buku, yang tidak sempat mendengarkan Dharma Wacana, bisa sambil-sambil santai nonton kita di YouTube. Ya, nonton di YouTube. Dan jangan lupa harus Dukung ya. Nah, like, share, dan subscribe channel Suluh Hindu Sultra. Oke. Jadi hari ini, Bli, kita podcast ini di hari Kamis. Beberapa hari ke depan, 2 hari lagi ya. Ya, mingguan. Itu Hari Suci Tumpak Landap. Tentu ini sudah kita lewati berkali-kali selama kita hidup. Ya, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita lewati. 10 hari sekali. Tapi balik lagi nih, masih banyak yang belum memahami hakikat dari tumpak landap itu. Nah, betul. Ya, sekilas ciri-ciri kalau mau tumpak landap nih, yang bisa kita lihat secara kasat mata. Kalau kita di jalan, kemudian ketemu motor atau mobil, berisi dia Tamyang, sap-sap, di spion-spionnya. Ya. Ada yang isi benang tridatu. Ya. Itu mencirikan mobil orang Bali, orang Hindu yang memang merayakan tumpak landap. Tentu ini menjadi pertanyaan. Apa hakikat itu? Hakikat daripada tumpak landap itu? Apa hubungannya dengan motor dan mobil itu? Mobilnya. Ya, tapi sebelum jauh ke sana, Bli, kalau bicara hari suci keagamaan itu sumbernya di mana sebenarnya itu? Ya. Kalau sumber-sumber hari suci keagamaan kita lebih banyak di mana sih itu disampaikan? Iya, ini menariknya memang di Hindu Bali itu kan memang memiliki Hindu di Indonesia lah, nggak usah bilang Hindu Bali saja, Hindu di Indonesia memiliki hari-hari agama yang berbeda-beda, perayaannya berbeda-beda, terutama antara Hindu Bali dengan Hindu yang lainnya. Yang kita sepakat menjadi hari raya umat Hindu di Indonesia adalah hari raya Nyepi. Ya, yang diakui secara nasional ya. Hari raya Nyepi, hari raya Siwalatri, dan itu jatuhnya setahun sekali berdasarkan sasih. Ya. Nah, hari raya Hindu di Bali itu ada 2 jenis, berdasarkan sasih, berdasarkan paukon, berdasarkan bulan, berdasarkan wuku. Wuku itu minggu. Jadi kita ada 12 sasih, 12 bulan juga. Kemudian ada wuku, kita ada 30 wuku. 30 wuku itu berjumlah kalau di total harinya 210 hari. 6 bulan. 6 bulan Bali ya. 6 bulan Bali itu bisa 35 hari, bisa lebih ya. 35 hari lah dalam 1 bulannya itu. Kemudian dari hari raya ini kan banyak memang terutama Hindu Bali. Kita belum berbicara Purnamo, Tilem, Kajang Kliwon. Nah, itu belum. Yang lainnya, yang terutama yang hari raya, bukan hari raya, hari suci. Hari suci yang terkait pertemuan antara Pancawara dan Saptawara beserta paukonnya, wukunya. Kalau Pancawara kan manis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, itu harus dipahami dulu umat Hindu. Jangan sampai wawaran tidak hafal. Eko wara luang, dui wara, mengepepat, teri wara, pasah betang kajang. Nah, sampai dasar wara. Itu harus dihafalkan, tidak boleh enggak. Biar kita tahu
dasar-dasar hari-hari suci kita, Ya. hari-hari baik. Kemudian dari tadi Pancawara, Manis, Paing, Pon, Wage, Klion. Dengan pertemuan dengan Sabtawara, Redite, Soma, Anggara, Buddha, Waraspati, Sukra, Sanicara. Ini hari-hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi dimulai dari Redite, dari Minggu. Raditya, sinar. Kalau hari Minggu, Monday. Nah, sama dengan ini. Monday, ya kan? Mon. Cahaya, Iya, bulan. Sunday. Sunday. Ya, Sunday, Monday, itu kan itu. Artinya dari Sunday gitu, mulai dari Minggu kan gitu. Redite, Raditya. Yeah. Berarti sama-sama pemuja matahari kita ini. Jadi pertemuan misalnya antara Saniscara dengan Saniscara, Sabtawara Saniscara, Sabtu, bertemu dengan Pancawara Klion, maka dia akan menjadi hari raya Tumpek. Tumpek. Tumpek Saniscara bertemu dengan Pancawara Klion. Pasti jadinya dia Tumpek. Gitu. Kemudian ada Anggara ketemu dengan Manis. Anggar kasih betul. Nah, artinya seperti itu dia pola perhitungannya. Nah, di dalam ajaran kita di sini hari-hari suci ini di Bali itu ada di dasar hari raya semua, itu ada di kitab kamusnya hari raya Hindu nih. Kamus besarnya hari raya Hindu kita sebut dengan Lontar Sundarigama. Oke. Lontar Sundarigama. Sun lagi. Matahari. Sun ya. Ya. Kalau ngomong Lontar Sundarigama ini, sekilas juga mungkin lontar ini dulunya memang hanya digunakan oleh orang-orang suci saja. Iya, mungkin disusun oleh orang suci yang melihat dari beberapa patokan hari raya yang ada di dan Bali, itulah yang Jawa. sekarang berkembang, kemudian di Bali diyakini sebagai pedoman tentang tata pelaksanaan dari hari-hari suci itu. Tapi balik lagi seperti yang kita bicarakan beberapa hari lalu. Ya. Tataran tatwa dengan susilanya. Oke, maksudnya tatwa susila. Susila masih tatuanya terutama ya. Susila dan upakaranya oke. Oke, ya, jadi tatuanya ini yang belum tersampaikan. Kan gitu. Jadi secara upacara, isi daripada Lontar Sundarigama ini saya rasa sudah beres. Ya, sudah beres. Semuanya sudah dibuat oleh orang-orang tua kita. Kita bisa mengaksesnya di Google. Nah, semuanya. Ya, jadi jenis dari Banten yang paling sederhana sampai dengan yang tingkatannya mungkin jauh di atas, itu bisa kita akses sekarang. Artinya secara upakara itu sudah clear sebenarnya itu. Walaupun mungkin ada masih perdebatan seperti yang kita bahas kemarin. Ada perbedaan mungkin cara Bangli, cara Gianyar, cara Badung. Tapi yang lebih perlu kita tekankan ini kan memahami tatuanya. Berkaitan dengan tumpak landap ini. Dulu kok belum ke tumpak landap. Ya. Kenapa di Sundarigama kan begitu dulu. Kenapa di Sundarigama? Nah, dalam ajaran agama ini juga saya Belijul dapatkan dari penglingsir Sunda nih, Sunda Wiwitan nih. Sempat kita nonton juga videonya. Beliau tokoh Sunda. Katanya tataran beragama itu ada 3 pemahaman orang terhadap agama itu. Apa itu? Penguasaan terhadap kepercayaan itu. Dari tingkat agama, nigama, Sundarigama. Orang yang ada pada tingkat agama adalah orang yang baru membaca agama. Kitab. Orang yang baru tataran belajar, berarti pemahamannya dia baru di tahapan agama. Itu. Kemudian yang disebut yang kedua ada nigama. Artinya dia sudah belajar dan mengaplikasikan apa yang dia pelajari untuk dirinya. Oke, untuk dirinya. Untuk dirinya dan sekitarnya saja. Kemudian pada tingkatan Sundarigama adalah orang yang sudah mengimplementasikan ajaran agama itu dari tindakan. Sudah dia tidak akan pernah berpikir isi kitab, ayat sekian, seloka sekian, tidak. Tetapi dia akan melakukan berdasarkan
hal baik yang sudah ditetapkan. Menurut dia baik, dia akan lakukan. Dia akan pelihara dan dia sudah bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, dan lingkungannya. Bagaimana dengan masyarakat di Bali? Berarti mungkin sejauh itu begitu ya? Makanya ketika kita berpikir ke arah di situ, oh mungkin saja. Makanya di kitab Sundarigama itu semuanya isinya adalah pedoman. Bagaimana kita menghargai, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan lingkungan kita. Makanya hari-hari raya kita itu tersusun di sana. Maka di situ beliau bisa berpikir bahwa ternyata orang Bali ini, makanya sampai sekarang banyak orang Hindu Bali tidak tahu kitab suci, tetapi perilaku sudah sebenarnya mengimplementasikan apa yang ada di kitab suci. Karena kita telah ada di tataran Sundarigama. Nah, ini pengetahuan yang mungkin belum banyak orang tahu. Belum banyak orang tahu. Karena sejauh ini kita selalu berpikir kita ini kok nggak tahu apa-apa tentang apa yang kita lakukan. Kalau orang bertanya lagi di mana Belijul dapat dasar dari di kitab apa anunya, kalau kita lagi kembali ke di kitab apa ininya apa berarti nggak selesai kita. Dan ini ajaran yang dituturkan secara turun temurun oleh leluhur di Sunda. Tadi. Oke. Ya, jadi sejauh ini memang kalau kita lihat bagaimana pola keberagamaan, praktek beragama umat kita, saja melakukan. Iya, melakukan. Ya. Apakah dia tidak paham Weda? Ternyata itu implementasi daripada isi Weda dia itu tidak tahu ada di ayat berapa. Ya, dia bahkan nggak tahu baca ini. Maksudnya nggak sempat membaca isi dari apa yang dilakukan di kitab suci, tapi dia sudah melakukan. Dia sudah melakukan. Oke. Makanya ini kan kita bicara tadi masalah tumpek tadi. Kita ada 6 tumpek dalam 6 bulan itu. 6 bulan. Setiap bulan ada pertemuan Sabtu dengan Kliwon, Saniscara dengan Kliwon. Maka menjadi tumpek. Tumpek apa aja tuh? Tumpek landap. Tentang kita perayaan terhadap pemujaan terhadap sesuatu yang tajam. Ya. Kemudian ada tumpek kerulut. Tumpek perayaan hari kasih sayang. Ya. Dan tumpek uduh. Tumpek bubuh, tumpek warga. Hari Galungan. Menjelang Galungan. Kita menghargai tumbuh-tumbuhan. Tumpek kandang. Binatang yang kita hargai. Tumpek apa lagi? Kuningan. Kita leluhur. Ya. Apa lagi kita tuh? Tumpek wayang. Kita menghargai kesenian lawat. Wayang itu kan bayangan. Apa itu bayangan sesungguhnya? Di tumpek wayang itu menggali ke dalam diri. Jadi luar biasa itu. Kaya sekali sebenarnya pengetahuan kita dalam itu ternyata terkait dengan kondisi keberagaman kita. Iya. Jadi kita nggak boleh serta-merta mengatakan umat kita tidak paham dengan agamanya karena tidak membaca kitab suci. Tapi ternyata yang terjadi justru mereka sudah mengimplementasikannya. Tapi kan balik lagi, kalau alangkah baiknya ya semuanya balance ya. Ya, antara tatwa, susila dan upakaranya. Jadi prakteknya oke, jadi susilanya oke, tatwanya juga oke. Dan memang kalau dilihat dari tujuan dari sebuah agama adalah menjadikan manusia itu adalah sujana kan gitu. Su artinya baik, jana adalah manusia. Ketika agama bisa menciptakan orang menjadi orang yang sujana, maka berhasillah ajaran itu. Sesungguhnya. Nah, walaupun kita tidak paham, tidak hafal terkait ayat-ayat ini dalam kitab suci kita, tetapi kita sudah menjadi manusia sujana, itulah yang menjadi sebenarnya itu bentuk keberhasilan kita. Makanya ini kan sekarang lagi ada pemahaman tentang orang yang beragama, agnostik dan ateis. Kan orang beragama banyak yang sekarang mau menjadi agnostik dan ateis. Ateis orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Agnostis dia percaya dengan Tuhan tapi tidak beragama. Orang beragama justru orang beragama yang banyak menyimpang. Gitu. Ya. Jadi memang di Sarasamu saya pun memang beberapa sloka itu mengutipkan berbuat baik itu. Jadi
kita sebagai manusia itu disampaikan hanya kita yang bisa bedakan mana baik mana buruk. Dan salah satu cara menghilangkan penderitaan itu, ya, sebagai manusia yang lahir kemudian mati lagi, lahir meninggal terus berputar, salah satu caranya itu dengan berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Oke, ini makin menarik nih kalau kita bicara masalah ini lebih mendalam. Kita kerucutkan dulu. Kita kerucutkan dulu supaya tidak jauh melebar. Ya. Kita balik ke tatwa dari Tumpek Landep. Tumpek Landep tadi. Kalau kita baca artikel, kita baca jurnal, kan pada prinsipnya semua sudah menjelaskan bahwa Tumpek Landep ini hakikatnya adalah landepin idap, kan begitu? Iya, landepin idap. Mempertajam intelektual, mempertajam pikiran, kurang lebih begitu. Sejauh ini, Bli, ini sudah mampu ini terimplementasi di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita bicara dalam tataran tekstual, mempertajam pikiran tuh kan sederhana sekali kedengarannya. Sederhana. Tapi ternyata pikirannya yang paling susah diatur. Kan dari dari seluruh apa yang ada di dalam tubuh kita, pikiran itulah yang paling tercepat, kan gitu. Yeah. Lebih cepat dari kereta cepatnya Jepang. Sekarang di Amerika pikiran kita, sebentar lagi langsung di Paris, langsung di surga, langsung terbayang neraka yang panas mungkin dan lain-lain. Langsung terbayang ada bidadari di sebelah kita. Itu pikiran. Secepat itu pikiran kita. Secepat itu. Lebih cepat dari kilat. Lebih cepat dari kilat. Itulah, jadi pikiran itu dibilang adalah sesuatu yang liar. Sesuatu yang liar yang harus dikendalikan memang. Di dalam Bhagavad Gita pun juga diajarkan bahwasanya pikiranlah yang menjadi poin pokok bagaimana kita mengendalikan diri. Ya. Bhagavad Gita itu kan disinggung, jadi pikiran itu dia akan menjadi sahabat yang luar biasa kalau kita bisa kendalikan. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa kendalikan, dia akan menjadi musuh yang paling luar biasa. Ya, musuh yang luar biasa. Nah, ini berarti momen ini, ya, momen ini menjadi momen momen yang tepat ini. Pada saat Tumpek Landep, kita yakini sebagai pemujaan kepada Sang Hyang Siwa Pasupati. Sang Hyang Siwa dan Sang Hyang Pasupati. Ya. Kalau dalam Lontar Sundarigama kan disebutkan Ring Sukro Sanis Cara Kliwon Uku Landep. Ini adalah payogan ide Bathara Siwa dan Sang Hyang Pasupati. Oke. Jadi kan orang akan selalu berpikir nyendo Sang Hyang Pasupati itu. Nah itu. Jadi kalau ngomong masalah Pasupati, Sang Hyang Siwa kan orang udah kenal berapa Wisnu Siwa. Nah Pasupati itu ini kan menjadi, kalau kita dengar Pasupati ini kayaknya horor sekali. Iya, wih kayak untuk kewikanan kita sana. Kalau kita ngomong Pasupati itu seolah-olah pikiran kita langsung mengarah ke sesuatu yang menyeramkan. Keris di Pasupati, topeng di Pasupati, cincin di Pasupati, batu di Pasupati. Ada ilmu tertentu kayaknya. Ada ilmu tertentu. Pokoknya ada kalau gaibnya. kita ngomong Pasupati itu kayaknya ngeri sekali. Nah, ternyata ya, kalau kita melihat di Siwa Purana, di 1000 gelar Dewa Siwa itu, satu gelarnya itulah Pasupati. Pasupati itu artinya Raja Binatang. Raja Binatang. Pasupati gitu. Di Raja Binatang. Artinya apa? Dia yang mampu mengendalikan sifat-sifat kebinatangan. Kebinatangannya. Nah, kita dalam diri kita ini kan penuh ini beliau. Sifat-sifat antara keraksasaan dan kedewasaan ini itu melekat dalam diri kita. Nah, sekarang tergantung ini yang mana yang dominan ini. Kalau yang dominan kedewatannya, ya bagus. Tapi kan kadang kita tidak mampu mengendalikan itu, dan sifat-sifat keraksasaan itu yang justru mendominasi. Suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, Daiwi Sampat, Asuri Sampat. Gitu ya. Jadi sifat kedewaan, sifat pemujaan ini ya. Kalau kita ngomong balik lagi masalah Pasupati, yang jelas pemujaan ini menjadi momentum untuk kita memuja Sang Hyang Pasupati agar mampu memberikan anugerah kepada kita, sehingga kita ini mampu mengendalikan sifat-sifat kebinatangan di dalam diri. Jadi kalau ngomong masalah Pasupati bukan hanya membangkitkan energi saja. Jadi kalau kita biasanya dengar orang Pasupati itu kan
memberikan energi ke suatu benda misalkan. Ya. Jadi ternyata bukan membangkitkan energi itu saja, tetapi sederhananya agar benda itu atau orang yang menggunakan benda itu nanti terlepas dari sifat-sifat kebinatangan itu. Ya, makanya momen tempat landap itu kan kita kadang banyak melihat, ya bukan hanya melihat lagi ya, memang kondisinya kita membanten di sesuatu yang tajam-tajam, yang memungkinkan kita salah menggunakan itu karena kita tidak mampu mengendalikan sifat-sifat kebinatangan itu. Iya. Nah, jadi ini mungkin banyak yang berpikir siapa itu Pasupati? Kan Banyak tren sekali itu. Bahkan Pasupati ini tuh kan menjadi sebuah objek bisnis di Bali. Dupa Pasupati. Ya. Benang Tridatu Pasupati. Banyak, bahkan buku Pasupati juga ada dijual. Kalender kan di Pasupati itu. Ada kalender Pasupati. Dia tergulung diikat dengan benang Tridatu, dijual. Kemudian ada aksesoris Hindu. Ya. Yang sekarang dibalut dengan sebutan kalung Pasupati dan lain-lain. Artinya bahkan dibawa ke komoditi ekonomi. Ya. Begitu percayanya masyarakat Hindu Bali terutama terkait Pasupati ini. Ya, jadi makanya kan orang siapa sebenarnya Pasupati ini? Nah, jadi gitu supaya kita tidak terlalu takut sekali mendengar istilah Pasupati itu. Nah, sebenarnya tadi jadi Pasupati itu adalah salah satu sebutan gelar Dewa Siwa yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah Raja Binatang. Raja Binatang secara Sanskertanya itu ya. Jadi supaya sifat-sifat kebinatangan itu dapat terkendali, terkontrol. Nah, kalau ngomong ini nih, kita kenapa memuja Pasupati itu kan tadi. Nah, setelah itu kaitannya dengan tumpak landap ini nih. Dulu kan orang membanten tumpak landap itu keris, senjata tajam. Pertimo yang inilah yang tajam-tajam. Yang tajam-tajam. Sarwo landapen perang gitu biasanya. Jadi yang tajam-tajam, yang besi-besi. Kalau zaman dulu di Sundarigamo dibilang sampai ke seragam perang itu. Nah, jubah. Apa namanya itu? Ya. Jadi sekarang kita lihat fenomena seperti yang kita singgung tadi di awal. Ciri daripada tumpak landap yang ini. Sekarang orang lihat terkesan menjadi momentum untuk pamer kekayaan. Ya. Jadi kalau kita sudah tumpak landap, kita bisa lihat 2 hari lagi nih ya. Postingan di sosial media banyak akan numpuk tuh. Yang mobilnya sekian, motornya sekian, itu semua terpublish. Yang tentara senjata. Senjata. Di Tuban itu bandara, pesawat juga di Banten ini. Nah itu apa ini? Kenapa beralih ke alat transportasi ini? Yang dulunya ini TV, laptop itu lah. Gimana itu, Ini menariknya ya. Ajaran Hindu Bali sangat menghargai sekali benda-benda yang bisa menjadikan meringankan pekerjaan, kemudian beban dari kehidupan, kemudian dia akan sangat menghargai sesuatu yang meringankan segala bentuk kerjanya mereka. Kemudian yang bisa menggiring mereka untuk melaksanakan swadharma dengan baik, dengan mudah gitu. Dia akan sangat cepat tergiring ke arah sana dan akan membawa religinya ke alat-alat yang digunakannya. Kalau dulu kenapa cangkul, sabit, pisau, keris, itu saja yang diupacarai karena masyarakat kita zaman dulu adalah agraris. Agraris artinya pertanian. Maka yang ada adalah senjata-senjata cangkul, arit, itulah yang diupakarai. Selain terutama adalah pusaka-pusaka yang disucikan, dikeramatkan, seperti keris tadi itu. Karena kan arah dari tumpak landap itu adalah artinya tajam. Tumpak itu bilang dekat, kita dekat dengan sesuatu yang tajam gitu, mendekatkan diri kepada hal yang tajam ini. Yang tajam, yang
yang skala adalah alat-alat yang berasal dari besi. Kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk meringankan pekerjaan kita. Oke. Zaman dulu kalau pepade ya pakai keris sebagai ciri khasnya dia. Pertanian menggunakan sabit. Sekarang di zaman modern ini juga kan yang meringankan pekerjaan beban kita adalah kendaraan. Kemudian laptop, mesin cuci, jadi ini televisi, lebih mengarah ke ini ya, hasil daripada teknologi. Iya, karena ini kan ke arah pikiran tadi. Iya. Teknologi itu ada karena landap pengidap, karena kemampuan manusia semakin baik, semakin tinggi dan bisa menciptakan barang-barang yang bisa, teknologi yang bisa meringankan pekerjaan manusia. Oke, jadi ini masuk akal ini. Iya. Kalau kita ngomong masalah teknologi, keris, pisau, cangkul, itu kan bagian daripada teknologi juga. Teknologi hasil juga. Daripada karya yang muncul dari pikiran manusia, kemudian membentuklah itu, menghasilkan itu. Nah sekarang kondisinya teknologinya ya, yang ada sekarang motor meringankan orang, kemudian mobil, ya. TV dan lain komputer, sebagainya. laptop, ya. Yang mungkin juga karena memang kalau kita ngomong tumpah landap selalu dikaitkan dengan besi, besi ya. Motor dan mobil ini hampir keseluruhan, artinya sebagian besar daripada bahannya itu kan besi juga. Besi. Nah, jadi kalau begitu mungkin bisa kita sampaikan begini. Bahwa tidak salah nih orang membanten di motor, membanten di mobil. Tapi yang salah adalah ketika pemahaman kita terhenti tentang tumpah landap itu hanya sebatas membanten di motor dan di mobil. Iya. Nah, dan membantennya lagi di depan mobilnya. Nah, itu seolah-olah mobilnya lah yang kita sembah, yang kita puja. Nah, parahnya lagi, Bli. Salahnya. Parahnya lagi akan menjadi lebih parah kalau ada umat lain bertanya ini tidak mampu dijawab. Ini dewa siapa yang dipuja di mobil? Ya kita sudah disampaikan kita memuja pohon, memuja batu. Sekarang kita memuja mobil dan motor lagi. Iya. Nah itu, jadi jangan sampai pengetahuan kita terhenti bahwa tumpah landap itu sebatas membanten di motor dan membanten di mobil. Iya, betul. Tetap tatuannya itu adalah landepin idap. Jadi skalanya kita mengupacarai keris, senjata-senjata tajam, kemudian di sekarang modern ini kendaraan. Tapi ini nggak boleh dipakai flexing untuk pamer, bukan. Apa yang kita lakukan ini adalah murni penghargaan kita, wujud terima kasih kita manusia kepada Ide Sang Hyang Widiwasa melalui Ide Bathara Pasupati. Terhadap apa yang sudah beliau anugerahkan berupa kecerdasan pikiran, ketajaman pikiran kita sehingga bisa menciptakan alat-alat teknologi ini dan bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Dan jangan disalahgunakan. Memohon kepada Bathara Pasupati agar kita bisa mengendalikan pikiran kita, tidak menyalahgunakan kendaraan ini untuk ngebut-kebutan, trek-trekan yang mana membahayakan diri kita sendiri. Bahkan orang lain. Itu arahnya memang ke pikiran kita juga. Kita semua. Balik lagi ke pikiran. Pikiran itu. Karena memang jelas di situ landepin idap. Jadi setiap manusia wajib memiliki widya, pengetahuan. Manusia tidak boleh diliputi oleh awidya. Kita lahir ke dunia ini kan diliputi oleh awidya, ketidaktahuan, ketidakberpendidikan. Maka saat hidup kita ini gunakan, manfaatkan untuk belajar agar menjadi widya. Tajamkan pikiran momen yang digunakan dalam perayaan untuk menghargai kekritisan kita dalam berpikir. Ini juga termasuk harinya para ilmuwan, para pendidik. Sesungguhnya kita menghargai ini. Para guru juga. Di mana mereka mengajarkan kita hal-hal yang positif, yang bagus untuk menajamkan pikiran kita. Jadi, tajamkan pikiran arahnya ke hal yang baik. Bukan ke hal yang negatif. Mengolah diri kita
menghindari dari perbuatan-perbuatan kebinatangan tadi. Nah, ini berarti udah ketemu nih. Udah ketemu. Ya, jadi pada prinsipnya seperti apa yang kita diskusikan ini, poinnya itu memang kembali mengarah ke mempertajam pikiran ini. Iya. Supaya kita balik lagi ke hakikat kita sebagai manusia, mampu memilah-milah mana baik, mana nggak baik, mana boleh, mana nggak boleh. Dengan pengetahuan itu kita bisa lebih bermanfaat terhadap semuanya. Ya. Itu pesannya di situ lagi. Ketika kamu sudah pintar, ende melog-melog timpang, yen sire landap, ojo natoni. Oke, ini catatan penting ya. Itu Jadi itu anunya yang setiap 6 bulan ini disebutkan. Jika kamu tajam, kamu pintar dalam artian ini, jangan berpengetahuan, jangan melukai, jangan bodohi. Karena bahayanya pengetahuan juga itu bisa memabukkan orang. Gitu. Salah satu karena kemampuan kita kan itu. Pengetahuan itu manusia juga sebenarnya terbatas. Jangan pernah menyapu kadiaku. Ya. Merasa diri paling hebat, ikuti gending ginade kita. Ada ngaden awak bisa depang anak yang ngadanin geginane buke nyampat anak saya tumbuh duhu bilang luhu boke kata yaden rirek anu liu ke pelajar hidup. Biarpun pintar masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Itu ya. Itu poinnya. Nah, jadi memang di dalam sumber lain juga memang kadang orang itu ada baru baca satu buku merasa sudah 10 buku yang dia ceritakan. Ya, jadi bacanya setengah ya. Ngertinya juga setengah-setengah, tapi ngomongnya sudah seperti seluruh isi alam semesta sampai. Seharusnya kalau orang semakin banyak membaca buku, dia merasa semakin tidak tahu, semakin bodoh, itu merasa semakin awi dia. Di dalam karena ini, semakin banyak pengetahuan, ternyata banyak sekali yang tidak saya ketahui kan. Begitu. Di dalam Niti Sataka itu, itu jelas itu disampaikan. Ajna suka maradya suka tara maradyate wisesa jenata. Jinanala wadur widagdam brahmapi tamnaram naranjayati itu disebutkan. Jadi ada 3 jenis manusia. Satu manusia yang berpengetahuan. Manusia berpengetahuan ini balik lagi sedikit saja dikasih tahu ngerti dia. Ada manusia yang tidak berpengetahuan. Yang tidak berpengetahuan ini seperti mengisi kertas kosong. Nah, ada manusia yang terakhir ini yang setengah pengetahuannya tapi merasa diri paling tahu segalanya. Itu yang berbahaya. Nah, di Niti Sataka disampaikan begini, jangankan manusia, Dewa Brahma turun sekalipun susah ngurus orang kayak gini. Nah, inilah kondisinya ya. Jadi, maka diutuslah Dewa Siwa sebagai sang yang Pasupati, Raja Binatang untuk mencangkram dia. Oke, jadi sudah ketemu nih poinnya arahnya kemana. Jadi tidak ada yang salah terhadap apa yang dilakukan oleh umat kita sejauh ini. Tidak. Balik lagi catatannya. Yang salah adalah ketika pemahaman kita terhenti bahwa tumpak landap hanya sebatas membanten di motor dan membanten di motor. Mobil. Nah, itu catatannya. Jangan pikiran kita berhenti di sana. Karena konsep ketuhanan kita juga kan sarwam kalu dan brahman. Semuanya Tuhan ini. Semuanya Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Wiyapi, wiyapaka, nirwikara kan begitu. Jadi di dalam motor itu pun, di mobil itu pun ada Tuhan. Tapi catatan penting yang tadi. Jangan sampai pemahaman kita terhenti hanya tumpak landap sebatas itu saja. Iya, betul. Dan terkait perayaannya, ketika kita melakukan upacara, tetaplah melakukan pemujaan di sangga masing-masing. Ya, bukan di depan mobil dan motornya. Di mobil ya oke lah diisi kain merah, tebasan barak dan lain-lain. Pemangku atau kita yang mau upacarai, lakukanlah pemujaan di merajan di sangga masing-masing. Kemudian di saat ngayabin, baru kita datang ke mobil. Nanti tirtanya baru dipercikan ke. Bukan di depan. Jadi bukan di sana mobil, kita sembahyang ya. Mangkunya ngeleneng sembahyang. Nah itu ada kekeliruan terkait persepsi. Mereka memang yang disembah dipuja bukan mobil, motornya. Tetapi kalau difoto, di flexing di media sosial, orang di luar agama Hindu, bahkan orang Hindu sendiri saja banyak yang tidak paham. Karena seperti cerita kemarin SDM kita terlalu tinggi. Sing demen memace. Iya benar-benar. Gitu. Oke, makasih nih Bli. Kita sudah ngobrol terkait dengan tumpak landap yang beberapa hari lagi kita akan rayakan. Iya. Ya semoga melalui momen-momen hari suci keagamaan kita ini
dengan memahami tatwanya, dengan memahami upakaranya, susilanya. Jadi upaya kita mendekatkan diri dengan Tuhan itu semakin baik. semakin baik. Semakin rutin. Ya, semakin rutin. Ya. Jadi apa yang kita lakukan tentu akan menjadi lebih maksimal karena kita tahu tentang pemaknaan apa yang kita lakukan itu. Iya, betul. Jadi terima kasih nih Bli. Sekali lagi ya kita sudah ngobrol cukup panjang ini malam ini terkait dengan tumpal andap. Ya. Sebelum kita tutup tentu kita sampaikan rahajang tumpal andap. Ya, rahajang rainan tumpal andap. Rahajang rainan tumpal andap kepada seluruh umat Dharma dimanapun berada. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi terkait topik-topik yang berbeda yang nantinya mungkin bisa menjawab Astongkara lah, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesidan anduk. Ya. Gitu. Baik, kita tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.